Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini sudah dini hari tanggal 22 April 2022, hari Jumat, menjelang subuh, menjelang sahur. Saya melakukan wawancara dengan rekan sejawat saya, namanya Pak Akbar. Ya. Beliau adalah salah satu guru di sekolah saya mengenai eksplorasi konsep modul 3.1A4 tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil kasus 3 mengenai dilema seorang guru yang diminta untuk menaikkan atau mendongkrak nilai siswa dikarenakan akan mendaftar di perguruan tinggi. Akan saya bacakan dulu kasusnya. Iya. Tolong disimak ya Pak Akbar ya. Iya, oke. Pak. Kasusnya adalah hari ini Bu Rosdiana mengadakan rapat guru sebagai kepala sekolah. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Oke. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi PTN negeri melalui jalur nilai raport atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10 nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Iya. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70 maka akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini yang diterima di PTN. Iya. Nah, Anda sebagai guru Pak Akbar telah mengajar di sekolah ini selama lebih 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan atas dasar apa Anda melakukan itu. Nah, berdasarkan kasus tersebut Pak Akbar, Iya. jika Pak Akbar berada di posisi guru bidang studi, bagaimana pendapat Pak Akbar dan secara jujur atas kasus tersebut? Silakan Pak Akbar. Oke, jika saya berada dalam situasi seperti kasus 3 itu ya, saya akan melakukan hal yakni menolak untuk meningkatkan nilai siswa sebesar 10 poin. Kemudian karena penilaian hasil belajar siswa dilakukan berdasarkan asas-asas tertentu. Ya. Salah satunya penilaian bersifat kuantitas atau kualitas, penilaian bersifat kualitatif dan Kuantitatif. Ya. kuantitatif, penilaian bersifat berkenaan dengan penilaian kuantitatif, banyaknya materi yang telah dipelajari. Yang kedua, penilaian juga dilaksanakan secara berkesinambungan. Penilaian dilaksanakan secara awal proses belajar, dilanjutkan sepanjang proses berlangsung atau proses belajar berlangsung, dan diakhiri pada akhir pembelajaran. Bahkan penilaian juga dilaksanakan pada tingkat pasca pembelajaran. Yang ketiga, penilaian bersifat keseluruhan, yaitu penilaian dilakukan terhadap keseluruhan aspek pribadi siswa yang mencakup aspek-aspek intelektual, kemudian hubungan sosial, sikap, watak,
sifat kepemimpinan, kemudian hubungan sosial, personal sosial, moral, tanggung jawab, ketekunan bekerja, kejujuran, dan lain-lain. Mungkin yang keempat, penilaian proses bersifat objektif itu Pak. Ya. Penilaian ditujukan ke arah pemeriksaan, perkembangan, dan kemajuan siswa dalam hubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Mungkin yang terakhir, penilaian bersifat kooperatif, yang artinya kegiatan penilaian menjadi tanggung jawab bersama, baik para guru, orang tua, siswa, maupun masyarakat. Jadi penilaian itu merupakan hasil kerjasama antara semua pihak yang terkait, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Begitu menurut saya Pak. Oh ya, jadi menurut pendapat Bapak Akbar sebagai seorang guru, misalnya pun ditekan oleh kepala sekolah harus mendongkrak nilai, Bapak tetap menolak ya? Tetap menolak. Karena asas penilaian berdasarkan kejujuran, objektivitas, moral, seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Akbar atas pendapatnya, dan ini sebagai acuan kita ke depan supaya lebih transparansi dan jujur dalam memberikan penilaian kepada pelajaran siswa. Oke, itu saja wawancara kita hari ini atas pengambilan keputusan pada kasus 3 modul 3.1A4 pada program calon guru penggerak angkatan 4. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.